ibu ini minta bawa-bawanya. Tunggu Maya. Salam, ketemu lagi dengan saya Benny Marbun, pengamat sosial ketenagalistrikan. Pada hari ini saya akan mengulas sedikit, ya sederhana saja, terkait dengan isu hemat listrik di rumah tangga. Salah satu yang kita akan bahas lebih dalam yaitu penggunaan alat listrik yang sering digunakan di rumah tangga, yaitu rice cooker. Ini rice cooker, nanti kita akan kupas sedikit bagaimana fungsinya, bagaimana cara kita agar rekening listrik di rumah tangga tidak meningkat atau malah kalau bisa menjadi lebih kecil ya dari rekening bulan sebelumnya ya. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik. Pertama, mari kita lihat dulu sekilas terkait dengan rice cooker ya. Ini rice cooker yang banyak digunakan di rumah tangga. Ya, merek lokal saja. Di sini ada tertulis cook dan warm. Ya, cook itu berarti fungsi sebagai pemasak nasi ya, bekerja ya. Lalu di sebelah sini ini lampu hijau ya, tulisan di atasnya warm ya. Ini berarti kalau dia menyala berarti fungsi sebagai pemanas nasinya sudah bekerja ya. Berarti rice cooker ini punya dua fungsi, satu sebagai pemasak nasi dan yang kedua sebagai pemanas nasi ya, penghangat nasi ya. Nah, lalu ini tombol kalau kita colokin ketika kita mau memasak nasi, kita colokin rice cookernya, kabel rice cooker ke stop kontak, lalu tombol ini kita tekan ke bawah dan fungsi rice cooker sebagai pemasak nasi mulai bekerja ya, listriknya mulai terserap ya. Kemudian data listriknya ya, mudah-mudahan kelihatan. Di sini tertulis ukuran rice cooker ini ukuran setengah liter. Kemudian tegangannya 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Lalu daya listriknya 300 watt. Ya. Sayangnya tidak ada data mengenai daya listrik ketika rice cooker ini berfungsi sebagai pemanas ya. Tetapi dari data rice cooker yang ada dijual di pasaran, data pemanas rice cooker ya, daya listrik yang dibutuhkan untuk berfungsi sebagai pemanas sekitar 10% dari daya pemasaknya ya. Kalau ini 300 watt ya sekitar 30 watt atau 35 watt ya. Di banyak jenis rice cooker yang lain itu berkisar sekitar 40, 50, 60 watt untuk setiap rice cooker, tergantung dari ukurannya masing-masing ya. Ini karena setengah liter, katakanlah 30 watt ya, 30 watt atau 35 watt saja ya. Daya listrik yang dibutuhkan untuk dia berfungsi sebagai pemanas. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memasak nasi itu sekitar 25 menit sampai setengah jam. Untuk mudahnya kita hitung saja, kita anggap saja setengah jam saja ya, 30 menit ya. Kemudian setelah nasi matang, fungsi rice cooker ini otomatis akan beralih sebagai pemanas. Nah, kalau dia pemanas, tadi daya listriknya
10% dari 300 sekitar 30 watt. Asumsikan saja ini ya sekitar 35 watt lah ya, 35 watt fungsi pemanasnya. Sekarang konsumsi listriknya ya. Rice cooker ini dayanya 300 watt. Kemudian diperlukan waktu sekitar setengah jam untuk memasak nasi. Karenanya kebutuhan listrik menggunakan rice cooker ini untuk mematangkan nasi ya 300 dikali 0,5 150 watt jam. Kalau dibuat satuannya menjadi kWh ya 150 watt jam dibagi 1000 0,15 kWh ya 0,15 kWh kebutuhan listrik ya, energi listrik yang dibutuhkan untuk mematangkan nasi ya, memasak dan mematangkan nasi ya. Nah, kalau dirupiahkan 0,15 kWh ya dikali tarif listrik sekitar Rp1.500 ya. Harga yang sebenarnya Rp1.467 ya, Rp1.467 per kWh. Ya katakanlah Rp1.500 per kWh. Jadi rupiah yang digunakan, rupiah yang diperlukan untuk mematangkan nasi itu adalah 0,15 kWh ya dikalikan Rp1.500 sama dengan Rp225 ya sekali masak nasi ya. Nah, kemudian fungsi pemanasnya 35 watt ya, 35 watt daya listrik yang digunakan 35 watt. Untuk menghitung energinya tinggal dikalikan waktunya. Daya dikalikan waktu itu dapat energi ya. Nah, kalau biasanya di rumah tangga kita memasak nasi, kalau dimasak pagi lalu masih ada sisa yang nanti digunakan untuk makan siang atau makan malam, maka katakanlah waktu yang dibutuhkan 10 jam nasi disimpan di dalam rice cooker ini. Nah, karenanya energi listrik yang diperlukan per hari untuk memanaskan nasi ya itu adalah 35 watt dikali 10 jam ya, itu 350 watt jam, atau kalau dibagi jadi satuannya kWh 0,35 kWh per hari, 0,35 kWh per hari. Bandingkan dengan tadi rice cooker sampai memasak nasi, sampai nasinya tanek ya, matang, itu hanya 0,15 kWh. Fungsi sebagai pemanasnya, dia mengkonsumsi listrik 0,35 kWh per hari ya. Kalau dibandingkan rupiahnya tinggal dikalikan Rp1.500 dikali 0,35 kWh ya. Penggunaan rice cooker per hari di rumah tangga ya sebesar 0,15 kWh ditambah 0,35 kWh ya, atau sama dengan setengah kWh per hari. Inilah daya energi listrik yang dibutuhkan oleh rice cooker ini di rumah tangga sehari-hari ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa penggunaan listrik lebih kecil dari setengah kWh per hari ya? Bisa saja. Nah, saya menyarankan kalau memasak nasi menggunakan rice cooker dalam jumlah banyak agar nasi tetap panas pagi, siang, malam ya, saran saya nasi yang masih panas pagi hari jangan disimpan di rice cooker ini ya, simpan saja di termos nasi ya. Karenanya saya sekali lagi menyarankan penggunaan rice cooker sedapat mungkin hanya menggunakan fungsi pemasak nasinya ya. Masaklah nasi di rice cooker, lalu untuk mempertahankan panasnya simpanlah nasi di termos ya. Pagi hari simpan di dalam termos, siang hari masih panas, malam hari paling tidak masih hangat ya.
Ya, sehingga kebutuhan listrik kalau hanya untuk menggunakan fungsi pemasaknya per hari yang mestinya tadi setengah kWh per hari, ini hanya menjadi 0,15 kWh per hari, ya, jauh lebih irit, ya. Nah, dengan demikian bukan hanya mempertahankan rekening listrik tidak naik, tetapi bisa menurunkan rekening listrik dari rekening listrik bulan-bulan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya fungsi pemanasnya difungsikan, sekarang jangan difungsikan, hanya fungsi pemasaknya sajalah yang digunakan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada ibu rumah tangga yang mengeluh rekening listriknya tinggi. Ya, dayanya hanya di rumah hanya 450 watt saja, 450 VA. Tapi kenapa rekening listriknya relatif tinggi menurut ibu ini? Lalu kami datang ke rumah si ibu. Kami pelajari peralatan listrik apa saja yang digunakannya, lalu bagaimana dia menggunakan peralatan listriknya. Nah, salah satu dari beberapa peralatan listrik yang kami tinjau, yaitu salah satunya yang saya mau ceritakan di sini adalah rice cooker. Ya, ketika kami datang ke sana, rice cookernya sedang menyala. Ya, tetapi fungsi yang sedang bekerja pada waktu itu adalah fungsi sebagai pemanas nasi. Ya, jam pada waktu kami mengunjungi dapur si ibu itu siang hari. Ya, nah saya tanya, kenapa ini kompor baru, rice cooker baru digunakan? Oh enggak, tadi pagi kami mau masak nasi. Di dalamnya ada apa? Masih ada nasi. Saya buka nasinya, ya izin saya buka nasinya. Nah, ternyata nasi di dalam rice cookernya tinggal hanya sekepal saja. Ya. Lalu saya katakan begini, Bu, saya sarankan rice cooker ini kalau sudah memasak nasi, sudah selesai memasak nasi, cabut saja listriknya. Ya. Lalu kalau masih ada nasi di dalam, supaya tetap hangat, pindahkan saja nasi dari rice cookernya ke termos nasi. Ya. Nasi tetap hangat, ya, bahkan sampai malam dia masih tetap hangat. Kebutuhan listrik untuk rice cooker betul-betul hanya sebagai pemasak nasi. Ya. Kalau nasi hanya sekepal disimpan di rice cooker, maksudnya supaya tetap hangat, ya, agar nanti kalau mau dimakan sore atau malam hari dia masih tetap hangat. Jangan bukan lagi sekedar hangat, ya. Nasi yang tadi masih semuanya nasi, di bagian bawahnya sudah menjadi kerak, gitu ya. Nasi yang akan dimakan tinggal sedikit, ya. Karenanya sia-sia saja kita nyimpan nasi, listrik tetap terkonsumsi mulai dari pagi hingga sore hari atau malam hari nanti. Ya, hanya fungsi untuk memanaskan nasi yang tinggal sekepal saja, sayang sekali, yang mubazir. Karenanya sebaiknya setelah memasak nasi, selesai memasak nasi, cabut saja listriknya, lalu nasi yang ada di dalam rice cooker pindahkan ke termos nasi. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk mengelola pemakaian listrik di rumah tangga. Ya, bisa mempertahankan agar rekening listrik tidak meningkat, terutama pada masa pandemi COVID-19 belakangan ini. Banyak penggunaan listrik di rumah tangga, mari kita kendalikan. Kalaupun tidak bisa menurunkan, paling tidak menyebabkan rekening listrik meningkat di rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.